Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Parodkesan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung bersama saya Dewi. Kali ini kita tidak akan membahas seperti biasanya di luar jalur dari transportasi. Kali ini kita akan membahas yang sedang happening sekarang, yaitu seleksi P3K. Ini hal yang paling ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kita yang para non-ASN mengenai seleksi P3K. Sesuai dengan tema kali ini, tentunya kita mendatangkan narasumber yang spesial, yaitu dari BKPSDM Kabupaten Bandung. Saat ini saya sedang bersama Bapak Yeyep Teddy Setiadi, STMSI. Beliau adalah analis SDMA ahli muda. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Saya juga ditemani oleh rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Saudara Ferlian dan Ibu Feni. Apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, Bu. Mereka adalah non-ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung yang saat ini akan berjuang untuk merubah statusnya, Pak, dari non-ASN menjadi ASN, bukan begitu? Siap, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yeyep karena sudah bisa menyempatkan hadir di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung di Parodkesan kita. Jangan lupa untuk tonton sampai habis Parodkesan episode kali ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi mengenai P3K. Kita langsung saja ya, Pak. Ya, boleh. Kami nih ingin tahu gambaran umum tentang P3K itu seperti apa, dari mulai siapa sih yang bisa mengikuti seleksi P3K sampai dengan syarat ketentuannya itu seperti apa. Mohon penjelasannya, Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi, teman-teman sekalian. Terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Izin kami mewakili pimpinan kebetulan sedang ada agenda lain, sehingga menugaskan kepada kami untuk mengisi acara pada pagi hari ini ya. Mungkin terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, itu dasar hukumnya itu pertama dari Permenpan 6 tahun 2024, kemudian ada Permenpan 347, 348, 349. Mungkin kalau khusus untuk teman-teman tenaga teknis itu kita berpedoman ke Permenpan 347 tahun 2024. Nah, terkait dengan siapa saja yang bisa melamar P3K, kemudian kemungkinan mekanismenya, sebelum melangkah ke sana mungkin saya akan jelaskan dulu terkait dengan bahan-bahan sosialisasi lanjutan pengadaan P3K ya, yang akan disampaikan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan pengadaan P3K tahun 2024, memang itu terbagi menjadi dua klaster gitu ya, sesuai dengan surat PLT Kepala BKN tentang jadwal seleksi pengadaan P3K. Terdapat dua klaster. Nah, dua klaster itu nanti terbagi menjadi dua periode atau dua tahap seleksi. Tahap yang pertama itu ditujukan kepada para pelamar prioritas, yaitu pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2024. Mungkin ini tidak ada di lingkup Dishub ya, kalau yang kategori ini. Kemudian yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2 atau XTHK 2. Kemudian yang ketiga yang masuk ke klaster 1 itu adalah tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database. Jadi di klaster 1 itu adalah pelamar prioritas, kemudian ada XTHK 2 dan pelamar yang masuk pendataan atau database BKN yang mengikuti pendataan tahun 2022. Nah, mereka ini masuk ke pendaftaran tahap pertama. Kemudian untuk yang tahap kedua itu ditujukan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini mungkin termasuk kalau guru-guru termasuk lulusan PPG di instansi daerah. Ini mungkin yang klaster 2 untuk teman-teman di Dishub adalah mereka yang tidak masuk XTHK 2 dan tidak masuk pendataan database BKN tahun 2022. Mungkin seperti itu sih terkaitan dengan pembagian ya atau klaster terkait dengan pelamar P3K tahun 2024. Nah,
kebetulan pada saat ini kita memang sudah memasuki tahapan untuk pendaftaran P3K tahap 1. Nah, dibukanya itu kan pendaftaran itu mulai tanggal 1 sampai dengan 20 ya, pendaftaran. Kemudian seleksi administrasi tanggal 1 sampai dengan 29 Oktober 2024. Sementara pelaksanaan seleksinya sendiri itu akan dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 19 Desember. Jadi pada saat ini mungkin tersisa 9 hari lagi lah bagi teman-teman tenaga non-ASN yang masuk klaster 1 yang bisa mendaftar di tahap 1 untuk menyelesaikan pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Oktober ya. Mungkin ini juga menjadi concern bagi kita teman-teman non-ASN di bawah bimbingan atau panduan mungkin dari Subagumkog Dinas Perhubungan, supaya teman-teman tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang TMS dan diupayakan tidak ada yang TMS dalam seleksi administrasinya. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan, Bu Dewi. Jadi untuk klaster pertama itu yang bisa mengikuti seleksi P3K ini ex-THK 2 dan yang ada datanya dalam database BKN gitu, Pak. Iya, betul. Jadi dan yang bisa mengikuti klaster kedua itu yang tidak terdata database BKN tetapi masa kerjanya dia minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Berarti dia mempunyai SPK maksimal atau di September 2022 ya. Kita tarik mundur dari tahap pendaftaran ya sekitar September Oktober 2022 ya. Pada saat pendaftaran. Oke. Untuk rekan-rekan dari Dinas Perhubungan sendiri ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Kebetulan yang saya tahu informasi, Pak, ya, untuk mengenai pendaftaran P3K suaranya ini, agak dibesarin, Pak. Siap. Kebetulan yang saya tahu kan, Pak, informasi penerimaan P3K ini ada 2 gelombang, Pak. Nah, ada yang gelombang pertama dan gelombang 2. Apakah rekan-rekan, misalkan rekan-rekan saya dan termasuk saya, Pak, mengikuti gelombang pertama dan amit-amitnya kita memiliki nasib yang kurang beruntung gitu, Pak? Apakah bisa mengikuti lagi di gelombang kedua atau kita harus menunggu di tahun depan lagi, Pak? Ya, pada prinsipnya, jadi tahap 1 itu diperuntukkan untuk yang memang berhak melamar tahap 1. Jadi ketika mereka yang TMS administrasi, mereka tidak bisa lagi mengikuti pendaftaran di tahap kedua. Makanya memang harus ada kehati-hatian ya dari teman-teman non-ASN-nya pada saat pendaftaran. Jadi memang ketika mereka sudah mendaftar di tahap 1, mereka tidak bisa lagi mendaftar di tahap kedua. Jadi seperti itu sih mekanismenya sudah terbagi berdasarkan kriteria pelamar itu sendiri gitu ya. Ada lagi? Ada, Pak, izin untuk ini prioritas. Kan ini seperti tahun kemarin ya, belajar dari tahun kemarin. Kebetulan saya belum kategori 2. Yeah. Nah, tetap yang diprioritaskan itu kategori 2 dulu atau gimana gitu? Untuk penilaiannya nanti gitu. Memang kalau dilihat dari Kemenpan 347 ya, itu mekanismenya adalah pelamar prioritas itu ada yang pertama itu pelamar prioritas untuk yang tadi saya sampaikan adalah untuk guru dan D4, mungkin itu tidak ada di tenaga teknis ya. Kemudian yang berikutnya pelamar prioritas itu adalah XTHK 2. Nah, setelah XTHK 2 baru pelamar yang masuk database BKN. Memang kalau dilihat dari Kemenpan 347 itu prioritasnya secara berurutan. Jadi yang pertama dulu prioritas dulu, kemudian XTHK 2 dan pelamar pendataan. Jadi si pelamar XTHK 2 ini dia mempunyai keistimewaan lah semacam itu. Jadi ketika dia nilainya itu dia bisa terkatrol dengan status dianya sebagai XTHK 2. Jadi ya, berapapun nilainya dia otomatis akan mengatrol posisi rankingan ketika mempunyai kompetitor atau saingan dengan pendataan gitu ya. Otomatis dia akan naik di atas teman-teman pelamar yang masuk pada kriteria pendataan BKN gitu ya. Oke. Kemudian untuk penilaian sekarang itu berdasarkan ranking atau passing grade seperti tahun kemarin? Oh, kalau untuk sekarang, untuk P3K tahun sekarang itu tidak ada nilai ambang batas. Jadi tidak nilai ambang batas. Jadi si peserta itu langsung disusun rankingannya itu berdasarkan nilai yang ada gitu. Tidak ada nilai ambang batasnya gitu ya. Tidak nilai ambang batas. Tambah serius ini pembahasan, kita bikin santai dulu ya Pak ya. Kopi sudah ada belum ya kopi? OTW. Oke. Dari Garut. Dari Garut katanya Pak. 2 jam lagi nyampainya Pak kopinya Pak. Nanti Jumatan ya. Sudah ini soalnya kita haus ya Pak ya harusnya. Ya, lumayan.
Lapar juga ya Pak ya? Cemilan belum ada juga Pak? Baru 10, 9 belum. Oke, Pak, kalau misalkan ini ya, di aturannya saya baca itu 2024 itu harus sudah habis untuk tenaga non ASN. Ya. Gitu. Tapi terkait dengan keterbatasan formasi yang ada, itu tidak memungkinkan untuk semuanya bisa menjadi P3K gitu. Tah, jadi Sunda gitu ya Pak Baliut. Ada kabar untuk yang tidak lulus dari tes P3K sekarang dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu Ya, nih. Nah, untuk apakah ada regulasinya tentang P3K paruh waktu ini seperti apa Pak? Syarat ketentuannya atau penggajiannya seperti apa gitu, izin penjelasannya. Memang dari berdasarkan Perpres 347 ya di Diktum 33 itu menjelaskan bahwa bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, jadi telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi dan tidak dapat mengisi formasi dalam artian karena keterbatasan formasi tersebut, jadi istilahnya tidak lulus lah ya, itu dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi dapat dipertimbangkan oleh PPK ya, diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, jadi teman-teman memang, nah ini syarat yang harus kita cermati adalah bahwa pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi. Jadi kayak yang saya artikan bahwa mereka itu mengikuti tahapan seleksi sampai dengan pelaksanaan Selkom kan? Yeah. Jadi harus ikut sampai dengan tahapan seleksi, istilahnya harus dapat nilai, dapat nilai seleksi kompetensi. Tapi mereka tidak lulus, maka mereka dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Hanya saja memang terkait dengan terkait dengan peraturan pemerintah tentang P3K paruh waktu, mekanisme, pola kerja, penggajian gitu ya, itu memang belum ada ketentuannya seperti apa. Apakah P3K paruh waktu itu penggajiannya yang beredar kan? Mereka itu punya SK, punya NIP gitu ya, kemudian tapi honorariumnya berdasarkan besaran sebesar non ASN sekarang. Itu kan ada wacana seperti itu. Kemudian pola kerjanya seperti apa kan kita belum tahu. Apakah ketika dengan P3K paruh waktu mereka hanya bekerja 4 jam dengan misalkan seperti itu kan kita belum tahu seperti apa mekanisme P3K paruh waktu. Tapi kita tunggu sajalah, mungkin dalam waktu dekat pemerintah pusat juga sedang menyusun regulasi tentang pengaturan P3K paruh waktu ini seperti itu ya. Siap, terima kasih Pak. Terus kalau misalkan nih masih ada kesempatan nggak untuk di tahun 2025 dibuka kembali formasi untuk P3K? Ada kesempatan untuk mereka yang belum lulus P3K tahun ini, bukan ke paruh waktu ya Pak ya, tapi ada kesempatan lagi untuk tes P3K kembali gitu. Kita belum tahu, kita harus memang ketika ini terkait dengan tusi formasi dan pengadaan, khususnya di pengadaan, memang kita harus menunggu terlebih dahulu aturan main atau regulasi terkait pengadaan untuk ASN tahun 2025 karena memang biasanya untuk pengadaan itu selalu kita kan orang lama lah di kepegawaian ya, tiap tahun selalu ada perubahan-perubahan terkait mekanisme seleksi kan. Jadi misalkan tahun 2023 seperti ini, tahun 2024 seperti ini, tahun 2025 mungkin ada perubahan-perubahan lagi. Nah, apakah mungkin di tahun 2025 mekanisme seleksinya mengambil dari P3K paruh waktu untuk diangkat menjadi P3K full gitu ya, hanya mekanisme seperti apa? Mekanisme pengambilan, misalkan kalau di PNS kan ada semacam kolam talenta ya, talent pool seperti itu. Apakah pengambilan mekanisme kan seperti apa, kita belum tahu. Apakah mereka akan diseleksi lagi, kita juga belum tahu. Makanya kita tunggu saja terkait dengan mekanisme seleksi ASN tahun 2025 gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi rekan-rekan? Mumpung ada narasumber ahlinya di sini. Untuk yang CPNS Bu, apakah karena kebetulan saya mengikutinya yang awal Pak, yang CPNS itu apakah CPNS bisa tahun berapa? Yang tahun sekarang Bu. Oh, sekarang. Yang bulan yang pas pendaftaran Bu, gelombang pertama itu. Kebetulan coba daftar di luar dulu Pak, karena mengingat senior-senior di sini juga masih banyak gitu. Kita memberikan kesempatan juga kepada senior. Terus apakah bisa dipertimbangkan Pak untuk menjadi P3K paruh waktu gitu?
mereka yang sudah melamar CPNS. Iya. Nah, Tahun ini. Iya, Pak. Nah, Memang kalau dilihat dari ketentuan bahwa tahun ini pelamar itu hanya dapat memilih, jadi hanya dapat memilih antara melamar formasi CPNS atau P3K. Jadi dalam 1 tahun anggaran mereka tidak bisa memilih dua kriteria tersebut. Jadi ketika mereka sudah memilih melamar CPNS dan telah menyelesaikan proses pendaftarannya, itu NIK-nya akan terblokir by sistem. Jadi mereka tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran P3K-nya. Hanya saja apakah ketika mereka memang sudah bekerja sebagai non-ASN di kita, hanya mereka mengambil opsi CPNS, apakah mereka akan terangkut gitu ya, dalam tanda kutip terangkut menjadi P3K paruh waktu. Nah, kita lihatlah aturan main tentang nanti kita siapa saja yang bisa terangkut atau dipertimbangkan oleh PPK menjadi P3K paruh waktu. Apa kalau dari regulasi kan tadi saya sampaikan bahwa itu harus yang sudah menyelesaikan tahapan seleksi kan? Sampai selesai. Tapi kan dalam tahapan ini dimungkinkan itu yang pertama adalah mereka ikut tahapan seleksi dapat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian ada kasus mungkin mereka yang gagal berkas, yang TMS. Betul nggak? Ada mungkin ada kasus, apakah itu juga bisa menjadi P3K paruh waktu? Kemudian yang berikutnya adalah mereka yang mereka memilih formasi yang lain. Adalah bagian memilih formasi CPNS. Mereka sama sekali tidak membuat akun P3K kan? Nah, itu apakah akan bisa seperti itu? Itu kan ada beberapa kriteria mungkin ya. Nah, itu kita tunggu sajalah aturan mainnya, apakah bagaimana proses pengambilan atau proses siapa saja yang berhak untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita kan belum tahu apa. Ini juga banyak pertanyaan nih dari rekan-rekan yang ikut tes CPNS kemarin, soalnya maksudnya ikut daftar, belum tesnya ya, daftar CPNS, karena di aturannya itu yang bisa mengikut, yang dipertimbangkan untuk P3K paruh waktu itu yang mengikuti seleksi P3K gitu. Jadi bagaimana yang ikut seleksi melalui jalur CPNS. Nah, mungkin nanti ya ada perkembangan informasi atau regulasi. Regulasi yang baru karena untuk regulasi paruh waktu juga belum ada ya, Pak ya. Yang penting Mas sekarang mengikuti dari tahapan dari awal sampai dengan tahapan ikut tesnya sampai keluar nilainya gitu ya, Pak. Sampai tahapan sekarang itu concern teman-teman non-ASN khususnya di ISU itu mereka sekarang mengikuti tahapan pendaftaran. Awas hati-hati jangan sampai TMS ya, jangan sampai TMS. Kemudian pastikan mengikuti seleksi kompetensi pada waktunya. Jadi terkadang gini, kita udah seleksi administrasi nih berhasil nih ya, MS memenuhi syarat. Tapi pas pelaksanaan seleksi kompetensi ada kendala. Misalkan karena kendala sakit, makanya kita harus jaga kesehatan kan. Kemudian ada kendala salah membaca pengumuman, dalam artian mereka salah hadir, bisa salah hari atau salah sesi. Itu kan nggak bisa. Itu kan nggak bisa, makanya teman-teman non-ASN selain nanti pas proses di seleksi administrasi, hati-hati juga pas seleksi kompetensi, yang pertama jaga kesehatan, kemudian baca seksama itu jadwal seleksinya, jangan sampai salah jadwal. Kalau salah jadwal kita tidak bisa akomodir, soalnya kan sistem membaca seorang itu dia dapat hadir pada sesi tersebut gitu ya. Itu memang harus hati-hati. Jadi harus hati-hati ya rekan-rekan dalam membaca, atau misalkan ada hal yang ragu-ragu atau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk ke Subbag Umum dan Kepegawaian. Bisa ditanyakan apakah saya sudah benar, ini persyaratannya sudah lengkap persyaratannya gitu ya. Nanti bisa diinformasikan ke rekan-rekan semuanya juga. Sudah tambah haus ini apa sudah ada? Ulu, kopinya sudah ada Ulu. Kita sudah harus ada air mengalir nih. Alhamdulillah sudah datang dari Garut ini. Jauh. Asli Garut? Bisa diisi dong. Tolong minta dituangkan. Cantik.
Hari ini lagi ungu-ungu ya Bu ya? Iya. Sambil nunggu kopi nih, apa ada pertanyaan lagi dari Bu Feni? Kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Siap Bu. Izin Pak, ini untuk yang tidak masuk kualifikasi pendidikan. Ya. Nah, formasinya tuh tidak ada gitu. Apakah bisa turun dari sarjana itu turun ke SMA atau gimana gitu Pak? Terkait dengan kualifikasi pendidikan, memang dimungkinkan seseorang pelamar itu memakai ijazah di bawahnya. Jadi misalkan ketika dia S1, kemudian melihat prodi yang disyaratkan memang tidak ada yang kesesuaiannya, itu bisa istilahnya downgrade ya. Siap. Jadi mereka memilih pendidikan di bawahnya SMA. Hanya saja pastikan bahwa ketika seorang S1 melamar SMA, dia memposisikan dirinya sebagai SMA. Jadi di surat lamaran, di surat pernyataan, di surat keterangan pengalaman kerja, di surat keterangan aktif bekerja, karena di data-data yang diinput itu memposisikan diri sebagai SMA. Ijazah yang diunggah pun SMA. Bukan S1-nya. Nanti kalau harus hati-hati ketika turun grade, dia memposisikan diri sebagai SMA gitu kan. Hanya saja terkait dengan kesesuaian kualifikasi pendidikan, itu kalau agak ragu atau apa, atau untuk memastikan bahwa ini masuk atau enggak, boleh konsul ke Kasubag Unpegnya. Nanti Kasubag Unpeg mungkin koordinasi dengan kami ya di BKPSDM, apakah ini bisa nggak kesesuaiannya masuk atau enggak seperti itu. Jadi jangan dulu turun grade, tapi pastikan dulu lah, make sure dulu, pastikan dulu bahwa ijazah kita ada kesesuaian enggak dengan formasi jabatan yang akan dilamar. Kalau memang sama sekali mentok nggak ada ya, opsinya ya nanti tadi turun grade ke jenjang jabatan di bawah. Siap, terima kasih. Di ini kayak di Dinas Perhubungan sendiri juga kita ada membuka formasi sebanyak 18 formasi gitu. Ya mudah-mudahan ini lebih banyak dari tahun kemarin. Tahun kemarin kita hanya 1 formasi ya. Nah, sekarang ada 18. Ya mudah-mudahan rekan-rekan semua gitu yang non ASN sebelum mereka melihat potensi atau kesempatan di yang lain gitu, bisa di internalnya dulu lah, di kitanya dulu lah untuk daftar gitu. Kalau kompetensi mah di mana saja juga sama aja ya Pak Haji ya, kesempatan mah ya. Oke. Kita break dulu sebentar, kita ngopi dulu ya ini biar bisa melegakan tenggorokan. Dan cemilannya ayo mangga di onde ya? Onde. Siap. Cemilan khas soreang. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nggak dari rekan-rekan? Ada Bu. Izin Pak. Kira-kira solusi tips and trick nih Pak untuk tes, kira-kira jawabannya tuh apa sih Pak? Kan kalau kita nanya soal-soal tuh udah biasa ya Pak ya. Maksudnya kunci jawabannya. Bagus nih Pak, langsung to the point, ke intinya. Japri bisa Pak. Ya. Memang kalau dilihat dari proses yang dilaksanakan di seleksi kompetensi ya, seleksi kompetensi P3K, seleksi kompetensi dasar atau seleksi kompetensi bidang untuk CPNS, itu kewenangan untuk kewenangan kalau di titik lokasi pelaksanaan seleksi itu BKPSDM hanya ada di luar. Kita ada di luar, mungkin teman-teman di sub lah, orang-orang lapangan yang suka itu terlibat di di kepanitiaan di seleksi di Silkom ASN atau P3K, mereka tahu bahwa tim Panselda itu hanya pada saat sampai proses registrasi. Di dalam itu itu adalah sudah ranahnya BKN. Bahkan orang BKN pun di dalam ruangan CAT itu, yang kita tidak bisa masuk ke dalamnya, orang-orang BKN pun mereka tidak tahu jenis soal, contoh soal, jawabannya seperti apa. Karena memang itu sudah terenkripsi ya, atau sudah terproteksi lah, melibatkan Badan Cyber Sandi Nasional gitu ya. Kemudian macam-macam lah, semua itu soal-soal itu benar-benar terproteksi. Jadi siapapun tidak tahu soal apa yang akan keluar, jawabannya seperti apa mereka, karena mungkin karena bank soalnya juga sangat banyak gitu ya, melibatkan konsorsium perguruan tinggi. Jadi kalau ditanyakan soal, saya juga sama sekali nggak tahu. Nggak tahu kan? Soalnya seperti apa, contoh soalnya seperti apa. Karena memang saya tidak pernah masuk ke dalam ruang CAT-nya gitu kan. Pada saat tes berlangsung kita tidak tahu. Jadi seperti itu. Dan yakinlah bahwa
proses seleksi ASN itu betul-betul objektif, transparan, dan akuntabel. Tidak ada lagi proses, misalnya kan seseorang bisa dalam tanda kutip ya, menjadi orang titipan, orang dalam, itu sudah tidak bisa. Itu sudah tidak bisa, karena segala sesuatunya sudah terjaga lah secara sistem, sudah terproteksi oleh keamanannya, oleh betul-betul sehingga output hasil pelamar yang lulus itu merupakan betul-betul memang yang mereka memiliki kompetensi yang tertinggi mungkin ketika mereka memiliki nilai tertinggi gitu. Jadi kalau dikatakan tadi, mungkin kalau tip and triknya ya mungkin kita harus melakukan belajar sungguh-sungguh, mungkin pengayaan soal-soal mungkin pengayaan soal-soal ya, cuman yang menjadi catatan juga bahwa Panselnas, mungkin teman-teman dari BKN, mungkin dari Kemenpan RB, itu mereka sama sekali tidak pernah membuka layanan untuk dalam tanda kutip ya, apakah kursus, pelatihan gitu. Jadi Panselnas, BKN, Kemenpan itu tidak pernah memberikan layanan seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan BKN, Kemenpan gitu ya untuk pelatihan-pelatihan seperti itu tidak ada. Hanya saja mungkin kalau BKN biasanya mereka membuka ruang untuk simulasi gitu ya. Contoh simulasi CAT biasanya ada sih beberapa event, beberapa kesempatan, tapi itu pun diumumkan secara resmi. Di YouTube-nya ada nggak Pak? Di YouTube-nya gitu? Mungkin saya kurang tahu, saya kurang paham. Maka saja coba di search, di googling. Hanya saja mungkin BKN biasanya sih kalau ada memberikan kesempatan dalam takut simulasi ya, simulasi CAT, mungkin pembiasaan lah, mungkin suasana, pembiasaan alurnya seperti apa CAT gitu. Kalau jenis soalnya apakah mirip atau enggak saya juga kurang tahu. Apakah simulasi CAT BKN soalnya seperti apa, kemudian di pas seleksi seperti apa, kita kurang tahu. Hanya saja memang BKN biasanya suka membuka kesempatan simulasi CAT bagi para calon pelamar seperti itu ya. Nah, kita kunci jawabannya, Pe. Jawabannya bukan pajangan, Dewi. Iya. Kodenya bukan pajangan, Dewi. Oh iya. Nanti lagi diet. Dietang. Gitu. Jadi jangan percaya orang luar ngomong apa, maksudnya ada yang mengiming-imingi untuk lulus, dijamin lulus dengan dengan difasilitasi oleh mereka gitu ya. Sekarang pure murni berjuang sendiri, belajar, itu kuncinya belajar dan banyak tanya-tanya ya. Searching Google di Google atau YouTube ya untuk contoh-contoh soal-soal apalah, belajarlah pokoknya Maya yang nomor 1. Jangan minta bantuan ke siapapun. Ka Gusti Allah minta bantuan. Doa tuh yang kuat tuh doa. Jadi memang menjadi pesan juga ya, kami mewakili pimpinan mungkin terkait dengan seluruh tahapan proses seleksi ASN baik CPNS P3K itu adalah gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian jangan mempercayai lah, bukan hanya waspada, jangan mempercayai apabila ada pihak-pihak siapapun lah mereka yang menjanjikan dapat membantu meluluskan sebagai ASN gitu ya, karena prosesnya semuanya sangat transparan, sangat akuntabel gitu ya, semuanya dikembalikan kepada diri masing-masing seperti itu ya, tergantung kompetensinya. Terus tadi kan istilahnya nama kuatkan ikhtiar, kuatkan doa. Ikhtiar, doa. Gitu ya. Sungkem kayak ibu bapak. Nah, saya udah punya bapak, Bu. Saya punya ibu. Bisa collab. Bisa korek, iya. Pakai gimana anak yatim. Gimana nih? Masih ada yang ditanyakan atau sudah mengerti? Nanti minta nomor teleponnya ya. Siap, cukup Pak. Nanti saya japri aja untuk Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk teman-teman non ASN yang akan mengikuti seleksi P3K, jangan lupa untuk membuka website BKPSDM. Nah, di situ semuanya ada tercantum dari mulai syarat ketentuan dan baca supaya tidak salah dalam menyertakan persyaratan dan lain sebagainya. Oke. Saya pantun dulu sedikit ya. Jawab dulu nanti cakep. Cakep, Oke.
Beli kain buat kebaya. Kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian podcast kita. Cakepnya mana? Balikan lagi ya. Beli kain buat kebaya. Kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian podcast kita. Semoga seleksi P3K berjalan dengan lancar. Saya Dewi, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.